Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Monika Wibowo, NPM 1921020199. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama, sempurna, artinya utuh, lengkap. Segalanya kesempurnaan hukum Islam dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dengan bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgang. Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Yang kedua, elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam kedua yakni elastik, atau mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luas. Keelastisian mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasa, dan bidang-bidang lainnya. Namun saturan diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadi hukum Islam memiliki dogma yang kaku, keras, dan memaksa. Yang selanjutnya, universal. Universal berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti bukan hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam ini mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan dengan Al-Quran sendiri yang berbunyi, dan tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami Allah tidak mengutuskan kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruh sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-Saba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya, dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumber kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dan menetapkan hukum Islam sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban dan membatasi kemerdekaan, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam yaitu meniadakan kepicikan, menyediakan tukfas, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur, memerhatikan kemaslahatan manusia, mewujudkan keadilan yang merata. Sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, itu mencerminkan sejumlah doktrin bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lain secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaga pengadilan Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukum rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Selanjutnya, hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Syatawi bahwa ta'abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagkan hukum itu membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya agar dia menjadi hamba Tuhan yang sukarela, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamis atau ikhtiaran dan secara terpaksa, sedangkan ta'akuli atau sebaliknya selanjutnya bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah yang beriman kepada dan segalanya kesuk berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya maka ide dan konsep yang terkandung dalamnya tidak dapat dinar. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal berucaplah Umar, kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak lihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini.
Selanjutnya bersifat ta'akuli. Kedua yakni ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar ma'akulah mana atau rasional, maka manusia dapat melakukan dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat kandung dalamnya. Suatu dilarang, ada kemudaratan di dalamnya, dan perintah karena ada maslahat di dalamnya. Sekian dapat yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.